Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati senantiasa merupakan renungan yang akan memimpin dan menuntun kehidupan kita dalam sepekan ke depan. Dan pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama mendengarkan renungan tentang kasih yang menguatkan yang saya ambil dari kitab Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak orang pasti senang dikasihi dan diperhatikan. Apalagi ada di sekitar lingkungannya, semuanya itu saling peduli, saling memperhatikan. Terkhususnya juga di dalam keluarga dan rumah tangga. Banyak orang rindu dikasihi dan diperhatikan. Karena ketika mereka dikasihi, mereka merasakan sukacita, kebahagiaan. Mereka merasakan ketentraman. Bahkan ketika orang dikasihi, ia akan merasakan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi ada permasalahan dalam kehidupan kita. Orang memiliki kecenderungan untuk dikasihi dan diperhatikan. Bahkan orang sering lupa untuk melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi dan memperhatikan orang lain. Karena mungkin dikasihi dan diperhatikan itu enak, tidak perlu susah, tidak perlu berkorban. Karena kan kita menerima. Lebih untung dibanding kita mengasihi atau memperhatikan orang lain. Disinilah kecenderungan orang. Ia lebih suka dikasihi dan diperhatikan oleh orang lain, tetapi enggan melakukan hal yang sama dengan orang yang membutuhkan itu. Dan kita juga diingatkan kembali pada hari ini untuk melakukan kasih yang berbuat kepada orang lain. Bukan hanya menunggu, tetapi kita juga mengawali hal itu. Dan kita juga diingatkan pada saat ini, kalau kita mau dikasihi dan diperhatikan, maka lakukanlah terlebih dahulu secara pribadi kita. Perhatikan orang lain, kasihi orang lain, maka kita akan dikasihi. Dan saat ini kita juga diingatkan bersama-sama melalui firman Tuhan dari Matius 7 ayat yang ke-12. Ketika orang terus-menerus meminta untuk dikasihi dan diperhatikan tanpa melakukan hal yang sama, hal tersebut akan jatuh pada tuntutan. Orang lain dituntut untuk melakukan hal tersebut tanpa ia harus melakukan hal yang sama. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan jelas mengingatkan dalam Injil Matius, kalau kamu mau dikasihi, kasihi orang lain terlebih dahulu. Kalau kamu mau diperhatikan, perhatikan orang terlebih dahulu. Jangan sampai kita menuntut. Ini Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Kalau kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah menuntut orang lain harus mengasihi kita terlebih dahulu. Tetapi hati kecil kita sudah mengatakan, saya harus mengasihi orang lain. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Kemudian kasih yang nyata dalam tindakan, bukan hanya sebatas wacana, tetapi dilakukan. Itulah yang kasih yang nyata yang Tuhan inginkan juga. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, bantu dalam tindakan.
Bukan hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya sebatas wacana. Tetapi lebih kepada tindakan. Itulah kasih yang nyata. Kemudian menginginkan hal yang baik harus dimulai dari diri sendiri. Mencoba melakukan apa yang baik dimulai dari memperhatikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi menginginkan hal yang baik harus dimulai dari diri sendiri. Jangan kita menuntut orang lain. Perhatikan diri kita sendiri dulu. Kasihi diri kita sendiri dulu. Dan juga kasihi orang lain. Karena itu yang Tuhan sampaikan. Kemudian kasih itu harus diwujudkan. Bukan diam, bukan menunggu, atau bahkan menuntut. Kan ini kebanyakan orang. Karena dia gak sayang sama saya, karena dia gak perhatikan saya, karena dia tidak peduli dengan saya. Buat apa saya peduli dengan orang itu? Tetapi sebagai orang yang sudah percaya, jangan sampai ada kata hal ini di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima kasih. Kita sudah diperhatikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka lakukanlah itu kepada orang lain juga. Sehingga kita akan menerima hal yang sama. Kasih itu adalah tindakan. Jika hanya kata-kata atau wacana, itu bukan kasih. Itu omong kosong. Dan itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus. Kemudian kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang berbuat, dan ini yang harus kita lakukan. Berbuat dalam tindakan kita. Hidupi kasih itu dalam tindakan kita. Jangan hanya dalam kata-kata saja. Jangan khawatir jika kita mengasihi dan orang lain tidak mengasihi kita. Tuhan sudah ingatkan, kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan menuntut orang itu untuk mengasihi kita. Tetapi orang itu sendiri yang akan merasakan dan ia akan melakukan hal yang sama. Karena Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Dan ini juga terjadi di dalam keluarga. Jikalau dalam seluruh anggota keluarga saling mengasihi satu dengan yang lain, sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan itu akan mengalir di dalam keluarga. Dan semua akan merasakan kasih itu, merasa disayangi, merasa diperhatikan. Tetapi sayangnya, andai kata di setiap anggota keluarga itu menunggu, saya gak dikasihi oleh suami saya, buat apa saya mengasihi dia? Atau anaknya, saya tidak dikasihi oleh orang tua saya, buat apa saya peduli sama orang tua saya? Dan jangan sampai hal ini terjadi. Sebagai orang percaya, hidupilah kasih, terkhususnya di lembaga terkecil yang Tuhan izinkan terbentuk, yaitu di dalam keluarga. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu akan kita rasakan. Sukacita dan berkatnya akan terus menerus kita dapat nikmati. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kasih itu bertindak dan berbuat. Bukan hanya sebatas kata-kata. Kasih itu tidak menunggu. Kasih itu tidak menuntut. Tetapi kasih itu aktif melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang menguatkan kami. Benar apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, itulah yang sepatutnya kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan, terkadang kami seringkali menuntut orang lain untuk mengasihi dan memperhatikan kami. Tetapi kami seringkali lupa untuk melakukan hal yang sama terhadap orang tersebut. Sehingga pada saat ini kami bersyukur. Tuhan mengingatkan dan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengoreksi kami dan memperbaiki pribadi kami. Mungkin pemikiran kami sebelumnya, kami hanya mau menunggu orang lain mengasihi. Tetapi firman-Mu berkata lain. Bahwa apa yang kami inginkan
itulah yang harus kami lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Terlebih ajaran Tuhan. Tuhan mengasihi kami orang yang berdosa. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Kuatkan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.